Baik, puji Tuhan. Ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Puji Tuhan. Ya, pagi semuanya. Ya, salam. Salam kudus buat kita semua. Salam sehat ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Puji Tuhan. Ya, bagaimana kemarin liburnya Bapak Ibu semua? Puji Tuhan ya. Pagi hari ini kita kembali sehat semuanya, bisa bersama-sama lagi melanjutkan saat teduh kita, ibadah pagi kita. Terima kasih untuk semuanya. Oke. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Kami bersyukur ya Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kesehatan yang baik untuk tubuh kami sungguh merupakan berkat yang sangat kami syukuri ya Tuhan. Sebab dengan tubuh yang sehat dan yang segar ini, kami menyambut hari baik yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah cuaca yang kurang baik, tapi kami percaya semuanya rencana Tuhan, perlindungan Tuhan selalu baik bagi kami semuanya. Berkati semua saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, Tuhan selalu memelihara kehidupan mereka semua. Dan kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini kami bersama-sama bangun untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan kami bersama-sama mendengarkan setiap pemberitaan, sukacita, kebenaran, dan kekuatan yang terus memampukan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami dengan pertolongan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, sangat terberkati sekali pagi hari ini. Kita semua diberikan kesegaran, pikiran hati kita dikaruniai damai sejahtera dan ketenangan
dari Tuhan Yesus yang begitu baik kepada kita semuanya. Dia mencukupi apa yang kita perlukan, yang kita butuhkan, dan kita terus dimotivasi Bapak Ibu Saudara untuk selalu bersyukur kepadanya, dan Tuhan membuat hati kita selalu melimpah dengan ucapan syukur kepadanya dan kerinduan untuk melayani saudara-saudara kita. Meskipun Bapak Ibu Saudara, ya ada saja yang masih kurang-kurang di dalam pelayanan kita, tapi kita percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menyempurnakan semuanya oleh karena kebaikan dan kasih-Nya kepada kita dan kepada semua saudara-saudara kita. Kita percaya, kita doakan semua kita sama-sama maju ya Bapak Ibu ya. Sama-sama bersemangat ya, anggota-anggota keluarga kita. Kita terus motivasi mereka supaya selalu mengambil bagian dan tidak akan ada bosan-bosannya untuk kita selalu bersama-sama untuk belajar ya dari setiap nasihat dan firman Tuhan yang terus memberikan pada kita semua penguatan-penguatan yang kita perlukan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Inilah sukacita kita karena sekarang kita mempelajari kebaikan Tuhan yang melebihi dari segalanya. Ya Bapak Ibu Saudara, ya semua orang saat ini tidak ada lagi yang yang kurang pintar. Semua sudah pintar, sudah menjadi pintar-pintar di era digitalisasi, di zaman informasi teknologi sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada lagi orang yang bodoh, semuanya sudah jadi pintar semua. Karena apa? Karena dengan mudah ya orang saat ini mendapatkan informasi dan mengetahui apa saja yang ingin diketahui. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, satu sisi memang di zaman teknologi informasi sekarang ini, zaman digitalisasi ini, di satu sisi orang-orang akan mudah mengetahui segala informasi atau menambahkan pengetahuan bagi diri mereka, tapi di satu sisi justru penyesatan itu, ya kekeliruan itu Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang merugikan, yang menjebak, ya, yang merusak kehidupan manusia justru di zaman digitalisasi, di zaman teknologi informasi inilah yang paling mudah orang jatuh Bapak Ibu Saudara, ya. Karena kalau orang-orang tidak mempunyai seleksi, ya, sistem di mana pikiran dan hatinya tidak diikat oleh kebenaran, maka orang-orang akan lebih mudah untuk mempercayai kebohongan, berita hoax Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kasih Kristus mengajar kita untuk menjadi orang-orang yang lebih tekun lagi, amin. Lebih tekun lagi, lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengarahkan hidup kita kepada pengetahuan akan kebenaran. Karena pengetahuan akan kebenaran Bapak Ibu Saudaraku tidak datang dari pikiran manusia yang terbatas. Ya, jadi buah roh ialah kasih, itu yang akan masih terus kita bicarakan, karena kasih ini sangat luas, tinggi, panjang, ya lebar dan dalam. Nah, sehingga kita akan lebih banyak menghabiskan waktu kita atau menggunakan waktu kita untuk memahami arti daripada kasih Allah, kasih buah roh, kasih yang sempurna,
karena hidup kita ada di sana. Ya, sebentar saya tambahkan dulu pencahayaan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka saya kembali mengajak kita saudara-saudaraku untuk melihat karakteristik daripada kasih yang kita miliki ini. Jadi kita membicarakan tentang diri kita sendiri, bukan membicarakan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Ya, tentunya hasil daripada kebenaran yang kita terus-menerus pelajari, Bapak Ibu Saudara, pengetahuan-pengetahuan kebenaran yang terus bertambah, ya, yang Tuhan tambahkan di dalam diri kita, ya, tujuannya adalah supaya kita bisa membagikan kasih Kristus kepada orang lain, kepada semua orang. Amin. Bukan untuk kita diamkan, Bapak Ibu Saudara, tapi supaya kita mau berbagi. Karena itulah arti daripada kasih. Amin. Ya, Kristus telah mati berkorban demi kasih ini, ya, supaya sampai kepada kita. Kalau Kristus Yesus tidak rela berkorban dan nyawanya tidak dikorbankan untuk menebus hidup kita, dari mana kita memperoleh kasih yang sempurna, Bapak Ibu Saudara? Dari dunia tidak mungkin. Maka hidup kita pun akan menjadi sia-sia sama seperti orang lain kalau, ya, Kristus tidak rela. Jadi ini adalah faktor kerelaan yang berasal dari Allah sendiri, yang melampaui daripada semua pikiran dan hati manusia. Sehingga saudara-saudara dan saya bisa menyadari sekarang ini, kita tidak menyesali hidup kita lagi, ya, tidak menyesali dan tidak kecewa dengan hidup kita, ya, tetapi kita bersyukur, amin. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita sudah tiba, kita sudah sampai di titik di mana kita sekarang mengerti betapa kita tercipta, ya, Bapak Ibu Saudara, hidup di dunia ini dan melewati hari-hari kita adalah untuk menjalani, untuk memenuhi tujuan Allah bagi kehidupan kita. Rencana Allah ingin digenapi dalam kehidupan kita. Itu sesuatu rahasia yang sangat mulia, yang sangat istimewa bagi Bapak Ibu Saudara dan saya dan semua orang yang percaya. Inilah yang kita banggakan di dalam Tuhan. Ya, inilah yang kita rayakan, yang kita syukuri, yang kita aminkan setiap hari. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kita tidak akan bisa menerima, ya, hal yang demikian dari manusia, tapi hanya Allah saja yang mengaruniakan kasih-Nya yang sempurna di hati kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini yang mengikat kebersamaan kita, amin. Karena itu kita lihat bahwa kemarin saya sudah, ya, 2 hari yang lalu saya sudah sampaikan juga, firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus fokus kepada yang terutama, amin. Ya, yang terutama, yang Tuhan tentukan, Tuhan tetapkan sebagai jalan hidup kita, seperti sebagaimana kita sedang menjalani sebuah kegiatan wisata rohani. Begitu ya Bapak Ibu Saudara, kita berjalan, ya, kita berjalan terus, kita lihat ke kiri dan ke kanan, ya, kita lihat ke depan, ke belakang, semuanya indah, ya, dalam hidup ini. Tapi semuanya karena petunjuk-petunjuk daripada Roh Kudus, karena terang yang diberikan oleh firman Allah, sehingga kita bisa melihat betapa perjalanan kehidupan kita di dunia ini, sekali lagi, bukan sesuatu yang harus disesali, tetapi ini adalah merupakan kehidupan, pilihan yang dikaruniakan Allah kepada kita untuk kita bersyukur senantiasa di dalam segala hal. Nah, baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, mari kita akan lihat lagi,
ya karakter daripada kasih itu, kita akan kembali membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Ya, 1 Korintus pasal 13. Saudaraku, mari kita lihat kasih yang menjadi andalan kita. Kasih yang tidak berkesudahan, yang membuat kita, hidup kita tetap ada, hidup kita tetap eksis, dan tidak akan punah. Ya, Bapak Ibu Saudara. Sebab di dalam Kristus kita sudah memiliki kehidupan yang kekal, kehidupan bersama, yaitu kehidupan kebangkitannya. Dan itulah yang saat ini yang memotivasi kita, mengapa kita tidak akan mudah menyerah ya di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan dan persoalan-persoalan dalam kehidupan ini. Ada kasih Kristus yang memampukan kita sanggup bertahan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 13. Ya, kita akan baca dari ayatnya saya akan membacakan ayat 1 sampai 3 dulu. Ya, sekilas Bapak Ibu Saudara, supaya kita lihat juga lebih dalam lagi perbandingan kasih itu dengan segala sesuatu yang kelihatan di dunia ini. Ya, ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini satu panggilan bagi semua orang, semua manusia di dunia ini sebetulnya, Bapak Ibu Saudara. Supaya jangan asal berbuat baik, ya dianggapnya itu sudah benar, sudah punya kualitas, ya sudah punya fungsi manfaat, dan jangan berpikir bahwa itu sudah sangat luar biasa bagi orang yang melakukannya. Ya, tentu saja Bapak Ibu Saudara, ada gunanya, ada manfaatnya. Ya, tetapi bagaimana di hadapan Tuhan? Ya, apakah itu hanya sekedar merupakan satu alasan karena untuk kepentingan diri sendiri, ataukah itu adalah dilakukan ya karena alasan karena kasih Kristus, kasih Allah di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesadaran ini yang terus dibangun di dalam diri kita. Amin. Ya, untuk kita memahami arti daripada Kolose pasal 3 ayat 23. Ya, apapun yang kamu kerjakan, akan kamu perbuatlah dengan sungguh-sungguh dari hatimu. Sebab dikatakan, dan bukan seperti kepada atau alasan karena manusia, tetapi alasannya adalah karena Allah, karena Tuhan, karena kasih Kristuslah mengapa kita melakukan segala sesuatu. Itu yang membuat menjadi bernilai. Amin. Jadi bukan hanya dilakukan sebagai hanya sebuah dorongan insting daripada nurani manusia yang berdosa, tapi itu kita lakukan adalah dari kesucian hati yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi dimotivasi dengan kemurnian, Bapak Ibu Saudara, sebab kita telah merenungkan firman Allah terlebih dahulu. Amin. Jadi bukan asal berbuat baik, Bapak Ibu Saudara, bukan asal kita
berjuang, ya, tapi kita harus menyadari semuanya itu kita lakukan karena ada satu alasan yang paling utama yang terjelmakan atau terwujudkan, yang berasal dari dalam, bersumber dari dalam hati kita, sesuatu yang menjadi patokan standar bagi kita, ya, untuk melakukannya adalah karena di hadapan Tuhan. Amin. Bukan memang di hadapan manusia kita melakukan segala kebaikan, menolong orang yang lemah, yang berkekurangan, ya, mendoakan semua orang. Bapak Ibu Saudara, menyampaikan berita keselamatan kepada semua orang. Betul sekali, Bapak Ibu Saudara, kita melakukan banyak hal kebaikan, saling menolong, saling mendoakan. Ya, tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ya orang-orang yang tidak mengenal Yesus juga melakukan itu. Mereka saling menolong, mereka saling mendoakan sebagai saudara. Ya, mereka berjuang untuk komunitas mereka, untuk keluarga mereka, garis keturunan nenek moyang mereka. Mereka berusaha survive. Ya, mereka melakukan berjuang banyak hal, saling mereka mendukung. Bapak Ibu Saudara, hal-hal kebaikan itu tidak mesti orang mengenal Yesus baru dapat melakukannya. Ya, bukan harus mengerti kebenaran kasih Kristus baru orang bisa kita lihat terdorong untuk menolong sesamanya. Orang ateis juga, ya, orang-orang yang tidak mengenal, yang tidak percaya adanya Tuhan, orang-orang komunis, ya, mereka juga sosial mereka sangat tinggi, Bapak Ibu Saudara, lebih tinggi dari orang yang mengaku percaya pada Yesus. Kalau kita lihat, ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat cara mereka beribadah, ya, Bapak Ibu Saudara, sedikit misalnya kalau kita renungkan orang-orang beragama Kristen sekali seminggu aja belum tentu dia mau datang ke gereja, ya, beribadah, saudaraku. Belum tentu. Rasanya bagi dia itu seperti, ya, gunung yang menimpa atau batu yang menimpa dirinya, sehingga ya setiap minggu itu rasanya bagi dia itu beban yang terberat, tidak bisa dia bangun pagi, ya, mempersiapkan diri untuk datang beribadah, bersekutu dengan saudara seiman. Nah, kalau orang-orang yang Bapak Ibu Saudara yang tidak percaya kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara, ya, ada yang sehari, ada yang 5 kali mereka, ya, pergi melakukan ritual ibadah mereka, ya, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, mereka sangat luar biasa, mereka berpuasa dan seterusnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara kita lihat dari penampilan perbuatan baik dari luarnya, saudaraku, bukan orang beragama Kristen yang lebih luar biasa dari agama-agama yang lain itu. Kalau lihat dari bagian luarnya. Nah, persoalannya adalah kalau kita lihat di sini tadi, ya, Paulus mengatakan kepada jemaat kudusnya Tuhan di Korintus ini, ya, sekalipun aku bisa mengetahui semua bahasa, bahkan bahasa malaikat, bahkan seluruh tubuhku ku persembahkan untuk diserahkan untuk dibakar, hangus, dan bahkan segala sesuatu yang bisa membuat manusia terheran-heran, ya, kemampuan yang sangat luar biasa, keterampilan, ya, keprofesionalan, ya, melakukan segala sesuatu yang bahkan bisa memindahkan gunung katanya, ya, dengan iman, memiliki iman yang sempurna. Tapi tanpa kasih Allah di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara, semuanya akan berakhir dengan sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, menurut saya pribadi, setelah saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, betapa banyaknya kesia-siaan yang terjadi di dunia ini, ya, bukan hanya yang terlihat dari kejahatan yang manusia lakukan, ya, bahkan dari kebaikan yang manusia lakukan pun itu, Bapak Ibu Saudara, masih akan berakhir dengan penilaian di hadapan Allah. Itu adalah sesuatu yang sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukankah bagi kita sebagai pengikut Kristus Yesus, bukankah hal ini mendorong
hati kita, memotivasi kita Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi trigger ya bagi kita untuk memikirkan kembali, ya merenungkan lagi dalam-dalam bagaimana supaya setiap apa yang kita lakukan itu adalah didasarkan pada kesadaran bahwa semuanya kita lakukan karena kasih Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, sangat masuk akal memang Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Karena ini akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang tetap bersyukur sekalipun misalnya orang lain tidak menghargai perbuatan baik yang kita lakukan, ya tidak mendapat pujian dari orang, sanjungan dari orang, ya tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita tidak akan kecewa, kita tidak akan membenci orang lain. Amin. Kita akan tetap mudah mengampuni orang yang bersalah. Karena Kristus sudah mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan kita, tidak ada alasan kita untuk menyimpan kesalahan orang lain lagi, ya apalagi mendendam. Bapak Ibu Saudara, saudaraku, hanya kasih Kristus yang dapat membersihkan ya motivasi-motivasi ya plak-plak daripada kedagingan yang sifat seperti itu. Oleh karena buah roh adalah kasih, maka Roh Kuduslah yang menolong kita untuk memiliki pertumbuhan di dalam karakter Kristus yang sempurna ini, yaitu kasih. Maka saudaraku, di ayat berikutnya, di ayat yang keempat dikatakan bahwa karakter daripada hal yang paling utama dan yang pertama ini, buah roh kasih, itu dikatakan di ayat 4, kasih itu ya sabar, ya panjang sabar, tentunya long suffering. Dan ini adalah karakter daripada kasih Kristus, karena dikatakan walaupun dia adalah Allah, ya tetapi dia mengosongkan dirinya, kenosis, ya mengambil rupa sebagai manusia, bahkan sebagai seorang hamba, seorang doulos. Dia adalah pencipta, tapi dia rela menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, dan dia rela mati ya di kayu salib, ya sampai mati di kayu salib Bapak Ibu Saudara, supaya dia dapat menebus segala dosa dan kesalahan kita dengan sempurna di atas kayu salib. Yesus berkata, sudah selesai. Nah Bapak Ibu Saudara, dan itulah alasan peninggian daripada Yesus Kristus juga, peninggian kasihnya. Amin. Jadi yang kita tinggikan itu Bapak Ibu Saudara, bukan perbuatan baik kita. Yang kita tinggikan itu adalah kasih Kristus. Karena perbuatan baik kita ya tidak akan bisa melampaui daripada kebaikan Allah di dalam kasihnya yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi itu dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ya, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kira-kira ada enggak orang yang mengusahakan, yang mampu mengusahakan supaya pribadinya menjadi seperti ini Bapak Ibu Saudara? Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak mungkin ya. Tidak ada orang yang mengusahakan itu bagi dirinya menjadi orang yang punya gambaran karakteristik pribadi seperti yang kita bacakan tadi. Tidak mungkin, dan saya tidak pernah menemukan orang yang seperti itu di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Dan itu sebabnya manusia tidak mungkinlah bisa sampai, tidak akan mampu mencapai apa yang dikatakan kasih yang sempurna. Itu tidak mungkin. Kalau bukan karena Allah yang bekerja, yang mengaruniakan itu kepada kita Bapak Ibu Saudaraku, kalau bukan karena kemurahan hati Allah
di dalam Kristus Yesus yang mengaruniakan kasih itu kepada kita, ya tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Di mana ada orang yang seperti itu yang belajar karakter building, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya melalui pendidikan yang mereka raih dengan segala tingkatan di level yang tinggi, ya Bapak Ibu Saudara, achievement yang luar biasa, yang tinggi. Bisa enggak Bapak Ibu Saudara ada seorang pribadi yang bisa mencapai seperti karakteristik yang kasih yang sudah digambarkan tadi? Tidak ada Bapak Ibu Saudara, ya. Itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita sudah ada di dalamnya, di dalam Yesus. Kita sudah bersama-sama dengan Dia. Dan kehidupannya adalah kehidupan kita. Dan kita hidup di dalam kasih Kristus yang sempurna ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh-sungguh kasih itu bukan usaha manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara, kasih itu bukan perbuatan-perbuatan manusia. Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin. Ya kalau mungkin ya kita sudah menemukan, mengusahakan itu secepatnya. Ya di dalam hubungan kita suami istri, ya Bapak Ibu Saudara, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, anak dengan anak, di dalam tiap-tiap keluarga, ya sudah pastilah kita usahakan ini Bapak Ibu Saudara, supaya ya siapa yang tidak rindu dengan gambaran karakteristik kasih ini ada pada hubungan kita di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara. Panjang sabar, ya. Suami-suami panjang sabar, istri-istri panjang sabar, ya anak-anak semua murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak menyimpan kesalahan orang lain, ya selalu bersukacita dalam kebenaran, selalu menutupi segala kesalahan, ya tidak mengungkit-ungkit kesalahan, ya Bapak Ibu Saudara selalu berbicara sopan dan seterusnya, sabar menanggung segala sesuatu. Ya Bapak Ibu Saudara, siapa yang tidak menginginkan itu ada di dalam pasangan hidupnya, Bapak Ibu Saudara, ya saudaraku pastinya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini bukan tidak bisa dibeli di mana-mana Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak bisa diusahakan, manusia tidak bisa menyediakan itu, saudaraku. Hanya Allah menyediakan karakteristik daripada kasih yang sempurna itu di dalam Kristus Yesus. Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mengapa Rasul Paulus ya selalu mengajak kita dengan firman Tuhan, tentunya supaya kita terus belajar mengenal Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak bisa hanya sekedar numpang-numpang lewat atau sekilas-sekilas saja Bapak Ibu Saudara. Karena ya ini adalah sebuah kedalaman kehidupan yang suci, kehidupan yang kudus, dan bukan kehidupan yang diciptakan oleh manusia. Ini adalah kehidupan manusia baru di dalam Kristus Yesus. Amin. Yang kita peroleh berdasarkan anugerahnya. Tidak bisa diusahakan manusia ini Bapak Ibu Saudara. Ya sehebat apapun manusia membangun ya berbagai institusi pendidikan dengan segala tingkatan dan akreditasi yang luar biasa, tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak akan bisa manusia mengusahakan model daripada karakteristik kepribadian yang bersahaja ya seperti ini. Karena ini adalah pribadi Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama ya kasih itu adalah merupakan karakteristik ya sifat asli daripada Allah sendiri. Karena Allah itu adalah kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara. Dan kasih itu diwujudkan, dinyatakan oleh Allah melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan yang terpisah dengan Yesus Kristus mana mungkin bisa sampai ya ke tingkat level daripada kasih Allah, yaitu kasih agape. Bapak Ibu Saudara, paling ya itu hanya kasih manusiawi. Ya Bapak Ibu Saudara, ya hal-hal yang dilakukan oleh karena empati dan simpati manusiawi. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya
Namun kita lihat bahwa ya itu terbatas, ya, dorongan empati simpati daripada manusia untuk melakukan kebaikan bagi sesamanya, ya itu bisa kita katakan itu bagus, tapi masih tertinggal jauh, ya, artinya itu bukanlah segala-galanya, ya. Semuanya segala-galanya adalah kasih, Bapak Ibu Saudara, karena yang bisa bertahan selamanya, kalau kita baca tadi di ayatnya yang ke-8, kasih tidak berkesudahan. Amin. Jadi ini Bapak Ibu Saudara harus masuk ke kedalaman ya, diri Allah sendiri, sifat Allah sendiri, sifat ilahi daripada Allah, ya, penyatuan kita dengan karakteristik daripada hidup yang ada pada Kristus, itulah yang paling utama, yang Allah inginkan menjadi faktor yang mendorong, memotivasi kita Bapak Ibu Saudara melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maksudnya bukan karena terdorong supaya kita dihargai, supaya dipuji, supaya disorak-soraki Bapak Ibu Saudara, ya, supaya aplaus, mengharapkan aplaus daripada orang lain, tepuk tangan dari orang. Bapak Ibu Saudara, jangan itu yang menjadi motivasi kita untuk melakukan kebaikan kepada sesama kita. Tidak. Karena itu Bapak Ibu Saudara bisa menimbulkan kekecewaan bagi diri kita kalau kita mendasarkan perbuatan baik kita atas dasar supaya orang lain membalas, kita melayani orang supaya kita mendapatkan sesuatu dari mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu harus kita buang jauh dari dalam pikiran kita. Cukuplah kita akan menerima yang terbaik dari Tuhan Allah, karena kasih-Nya yang sempurna itu akan memenuhi apa yang kita perlukan semuanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi mari kita lihat lagi sedikit lagi di ayat 8 itu untuk mempertegas lagi supaya pandangan iman kita tertuju kepada hal yang paling berharga dalam hidup ini. Apa yang paling kita hargai dan mengapa kita berjuang mati-matian melakukan segala sesuatu, karena apa Bapak Ibu Saudara? Ya, karena alasan apa? Ya, karena alasan untuk kita ingin memiliki segala sesuatu tanpa kasih, tadi sudah dikatakan semuanya akan sia-sia itu. Ya, tapi sekarang Bapak Ibu Saudara, ya, hidup kita di dalam kasih Kristus akan terus bermanfaat, ya, akan bertahan karena kasih itu tidak berkesudahan. Amin. Ya, nah, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi saudara, ya, kita tinggalkanlah ya pengetahuan-pengetahuan yang keliru itu, di mana orang-orang, ya, ada yang berbicara melayani, bernubuat. Banyak orang yang percaya bahwa ada orang yang bisa bernubuat. Bapak Ibu Saudara, sudah dikatakan tadi, itu tanpa kasih semuanya omong kosong. Ya, jadi jangan mau kita diseret oleh penampilan-penampilan akan atas nama kekristenan, atas nama pelayanan. Ada orang bilang dia bernubuat, dia berbahasa roh, ya, dia mempunyai pengetahuan dan melihat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, pergi ke surga. Ya, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang percaya kebohongan seperti itu. Saya juga heran Bapak Ibu Saudara. Ya, nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu dikatakan itu nggak sempurna. Ayat 9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Mujizat-mujizat itu tidak sempurna Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, karena apa? Mujizat yang terbesar adalah apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, ya, di mana dia rela mati berkorban, nyawanya diserahkan, darahnya ditumpahkan untuk menebus kita, hidup kita yang sia-sia, ya, segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Dan Yesus berkata sudah selesai. Bapak Ibu Saudara, itu mujizat yang terbesar yang harus kita agung-agungkan, yang harus kita beritakan, yang harus kita saksikan kepada semua orang. Bukan hal yang lain Bapak Ibu Saudara. Ya, karena tidak ada keselamatan di dalam
ya penampilan-penampilan atau promosi-promosi orang-orang yang mengaku dia bisa bernubuat, bisa melihat, punya penglihatan. Itu Bapak Ibu Saudara, siapa yang menjamin itu benar? Dan iblis pun bisa melakukan itu Bapak Ibu Saudara. Ya, iblis juga bisa menyamar, guru-guru palsu juga bisa menyamar seperti pelayan Tuhan, ya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih tidak mungkin menyamar. Ya Bapak Ibu Saudara, kasih itu adalah Yesus Kristus sendiri. Di dalam ya Kristuslah terjelma, terpancar. Di dalam terang Kristuslah kasih itu dikenal Bapak Ibu Saudara. Jadi siapa yang tidak mengenal Yesus dengan benar, Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin dia bisa mengenal kasih yang sesungguhnya. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kita melihat bahwa, kita lihat sedikit lagi Bapak Ibu Saudara, ya dikatakan di ayatnya yang ke-10, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah Bapak Ibu Saudara, yang sempurna itu adalah kita memiliki firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena firman Tuhan tidak bisa ditambahi dan tidak bisa dikurangi. Dan segala sesuatu yang ingin kita ketahui tentang kasih Allah ada di sini. Ada di dalam firman Tuhan ini. Maka karena itulah kita selalu dipanggil untuk bersama-sama belajar akan firman Tuhan lebih mendalam. Karena Roh Kudus tidak bekerja di lorong-lorong kegelapan tanpa pengertian yang benar. Ada orang yang hidup di dalam kasih, tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Ya, itu satu trik tipuan dari kejiwaan manusia yang bermasalah. Tidak mungkin. Sumber daripada kasih itu adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus bekerja melalui firman-Nya. Dan Roh Kudus menerangi hati manusia, pikiran manusia. Oleh karena firman-Nya. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara di dalam kebodohan, ketidaktahuan, ignorance, manusia bisa tahu akan kasih Tuhan. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Ya, karena pengertian yang benar tidak bisa lepas, perbuatan yang benar tidak bisa lepas dari pengertian yang benar. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka dikatakan ya ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah logika daripada perkembangan sebuah pengetahuan. Dari ketidaktahuan kepada pengetahuan. Apa sih artinya belajar Bapak Ibu Saudara? Belajar itu berarti dari tidak tahu mengalami, dari keadaan tidak tahu menjadi tahu Bapak Ibu Saudara. Dan ini bukan hanya sekedar tahu, tapi ini adalah tahu tentang apa yang sempurna. Amin. Tahu tentang kasih Bapak Ibu Saudara melalui firman Tuhan. Ya, jadi ini adalah pengetahuan yang merupakan sekaligus juga menjadi experience, yang menjadi pengalaman. Dan pengalaman di dalam kuasa supernatural. Ya, yaitu Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, di mana tidak ada orang bisa mengalami hal yang seperti itu kecuali Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup selamanya di dalam kemuliaan. Nah, jadi saudaraku, ya karena itu harus ditinggalkan ya pengetahuan yang tidak membangun kehidupan kita dalam konteks kehidupan yang digerakkan oleh kasih Kristus, ya beralih ya kepada perkembangan yang penuh di dalam pengetahuan yang dewasa, yaitu yang didewasakan oleh kasih Kristus yang sempurna. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 12 dikatakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam taraf tertentu tentunya, di dalam hal kesempurnaan yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini, saudaraku, ya ketika Alkitab itu belum selesai semuanya dituliskan, maka firman Allah belum sempurna menjadi sumber pengetahuan akan kebenaran. Tetapi sesudah
ya Rasul Paulus menerima wahyu dari Kristus yang dipermuliakan di sorga, dan kemudian itu dituliskannya menjadi firman Allah yang tertulis dan yang memiliki ketentuan yang sudah sempurna. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah bisa melihat kesempurnaan itu di dalam firman Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tidak memerlukan mimpi-mimpi dan penglihatan-penglihatan, nubuat-nubuat, mujizat-mujizat. Ya, tidak perlu kita harus melihat itu dulu baru kita percaya, Bapak Ibu Saudara. Sebab Paulus mengatakan kami ini hidup bukan karena melihat, tapi kami hidup karena percaya. Amin. Karena kepercayaan itulah yang diteguhkan oleh Roh Kudus untuk mengerti tentang kasih Allah yang sempurna. Ya Bapak Ibu Saudara, bukan penglihatan-penglihatan manusia yang belum tentu ada, ya belum tentu teruji, dan bahkan cenderung kepada kebohongan dan penipuan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu kepada orang-orang yang mau mengikuti ketidakbenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kesempurnaan kasih Kristus ini dikatakan terakhir di ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang paling besar diantaranya adalah kasih, iman, pengharapan, dan kasih. Saudara-saudaraku, di antara ketiganya dikatakan yang terbesar adalah kasih, dan itulah yang menjadi milik saudara dan saya selamanya. Amin. Yang terbesar ya telah kita peroleh dari Allah kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya Kristus telah hadir di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, ya, dan kita Bapak Ibu Saudaraku tidak akan menginginkan yang lebih besar daripada apa yang telah kita miliki dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, milik kita adalah Kristus, kasih-Nya yang sempurna, dan itu sudah menjadi segala-galanya bagi kita. Amin. Segala sesuatu kita lakukan karena kita sudah menerima yang terbaik, yang termulia, yang paling berharga, yang paling berkualitas. Bapak Ibu Saudara, ya, yang paling membawa damai sejahtera, yang paling membawa sukacita, yang paling mengubahkan kita. Saudaraku, kita sudah menerima itu di dalam kasih-Nya yang sudah tiba, di mana ketika kita percaya Roh Kudus telah memutraikan ya kasih itu di dalam hati kita, sebab buah roh ialah kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, kami diberikan kesempatan untuk mengetahui satu pengetahuan yang supernatural. Karena ini bukan buatan manusia, bukan ciptaan manusia, bukan metodologi hasil daripada usaha manusia, tapi ini adalah sungguh-sungguh anugerah. Ini adalah sungguh-sungguh pemberian daripada Allah di dalam Kristus Yesus dalam kehidupan kami, melebihi daripada apapun yang kami usahakan di dunia ini. Kami telah menerima yang terbaik dari Tuhan, dan inilah yang akan terus memberikan sukacita dan sejahtera bagi kami melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan sungguh-sungguh, karena kami telah menerima dan mensyukuri segala kebaikan-Mu, dan kami percaya Tuhan terus mencukupkan apa yang kami perlukan dan akan memotivasi kami terus di dalam kasih yang sempurna yang tidak berkesudahan ini. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini telah bangun pagi, dan dengan hati dan pikiran yang segar, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu dan bersiap melakukan segala sesuatu. Pekerjaan kami, tugas kami telah dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kami bersyukur atas damai sejahtera yang dikaruniakan oleh Roh Kudus. Allah Tritunggal, terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, salam kudus buat kita semuanya. Salam, saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih. Sampai jumpa besok pagi lagi. Terima kasih Bu. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara-saudaraku semua.